Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sistem informasi akuntansi kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai proses bisnis produksi, persediaan, dan biaya. Materi ini akan terkait dengan materi mata kuliah lain seperti akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan audit manajemen ya. Nanti di semester berikutnya kalian akan dapat itu. Jadi bisa kalian pelajari kaitannya dengan mata kuliah lain. Nah, untuk siap proses bisnis produksi, persediaan, dan akuntansi biaya akan membahas coverage dari ini, pengendalian produksi, pengendalian persediaan, dan akuntansi biaya. Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang materi ini, saya ingin mencoba untuk menggambarkan kembali, menjelaskan sedikit mengenai laporan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture sama laporan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi semoga kalian masih ingat, makanya ini tadi saya jelaskan, kalian harus baca lagi materi akuntansi biaya. Ini saya coba cari dari laporan harga pokok produksi yang paling sederhana. Ini apa ini ya, bikin jilbab atau apa ini ya, tekstil lah intinya. Jadi persediaan awal kan masing-masing ada ini kan ada persediaan awal, ada pembelian bahan baku, ada pembelian bahan baku, ada total bahan bakunya berapa. Nah, ini semoga kalian masih ingat, pembelian bahan baku ini dapatnya di SIA pembelian, jadi masuknya nanti ke sini juga. Nah, lalu lanjutannya nanti ada persediaan awal, ini dapatnya dari pembelian juga dan penjualan. Nanti persediaan akhir ini setelah ada penjualan juga atau setelah ditambah dengan hasil produksi. Ini gaji, nanti upah dan sebagainya. Ini biaya lain-lain, kalau di sini namanya biaya jahit, nah ini jumlah biaya produksi. Nah, ini yang lebih lengkap, contoh laporan harga pokok produksinya ini sepertinya hasil dari perhitungan di Zahir Accounting. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut nanti di praktikum akuntansi kalau membahas harga pokok produksi. Jadi di sini ada persediaan bahan baku, ini pembelian bahan baku, ini semuanya pembelian bahan baku ini dapatnya dari sistem akuntansi pembelian ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung ini tujuannya proses bisnis produksi adalah tujuannya untuk menghitung ini ya. Nah, ini poin-poin di sini nanti dapatnya dari mana, poin-poin di sini sama persediaan bahan baku siap produksi, persediaan bahan baku akhir atau barang jadi itu dapatnya dari mana. Nah, dapatnya adalah dari proses bisnis produksi yang nanti saya akan jelaskan. Nah, terus kaitannya nanti ini juga contoh lain dari laporan harga pokok produksi yang sampai menghitung harga pokok penjualan juga sebenarnya. Ini kok nggak masuk ya. Ini contoh lain laporan harga produksi. Jadi poin-poin di jumlah barang dalam proses, terus persediaan barang jadi awal. Ini poin yang ada di sini dapatnya dari mana? Bukan poin, angka-angka yang ada di sini dapatnya dari mana? Ya dari proses bisnis produksi yang nanti saya akan jelaskan. Sudah, semoga kalian masih ingat ya. Coba refresh lagi materi akuntansi biaya. Intinya adalah untuk menghasilkan angka-angka yang ada di laporan harga pokok produksi ini. Ini tujuannya proses bisnis, sistem informasi akuntansi di produksi. Nah, ini prosedurnya silakan kalian nanti bisa
bisa baca sendiri. Saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya dulu ya. Mulainya kalau proses produksi itu ada dua. Jadi tersedianya bahan baku dan kapasitas pabrik ini yang kaitannya nanti dengan target produksi ya. Jadi biasanya perusahaan yang ada rutinitas produksi tiap periodenya itu berdasarkan ini. Jadi tiap bulan itu ada target produksinya, misalkan 10.000 unit gitu misalkan. Nah itu dijadikan acuan pertama ketika perusahaan ingin memulai proses produksinya atau berdasarkan pesanan. Nah kalau berdasarkan pesanan ini nanti akan kerjasama dengan divisi penjualan. Nah, jadi di sini yang menjadi acuan dasar ketika suatu perusahaan ingin memulai proses produksinya. Nah, untuk di flowchart-nya saya akan jelaskan yang berdasarkan ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Nah, ini berdasarkan penjualan ya. Jadi sebenarnya apakah kalau berdasarkan penjualan berarti perusahaan tidak punya target produksi? Enggak. Jadi ini kayak misalkan setiap bulan itu perusahaan ada target produksi 10.000, ternyata ada kontrak tambahan yang dampaknya atau efeknya itu menambah kuantitas produksi. Nah itu yang menjadi acuan di PO dan sales kontrak saat memulai proses produksi ini. Oke, jadi ini mulainya dari saya pilih mulainya dari pesanan penjualan ya. Meskipun sebenarnya beberapa banyak perusahaan yang mulainya dari target produksi atau dari ketersediaan bahan baku, yang itu sebenarnya tidak ideal. Yang ideal adalah perusahaan harus punya target produksi, tapi harus dipastikan juga bahwa target produksinya itu sudah dapat memenuhi target penjualan. Nah, bagaimana menentukan itu agar memastikan bahwa target produksi sesuai dengan target penjualan? Kalian pelajari di semester depan di sistem informasi manajemen saat membahas supply chain management system. Oke, saya mulai dari sini ya. Jadi startnya adalah berdasarkan PO dan sales kontrak. Dari PO dan sales kontrak diberikan kepada bagian produksi di sini. Jadi fungsinya di sini ada 1, 2, sebentar, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama penjualan. Jadi kalau kalian pernah mendengar divisi tertentu dalam perusahaan yang namanya, saya kok lupa, intinya tugasnya adalah perencanaan dan pengawasan produksi. Saya tuh namanya apa ya? Bentar. Ya, tuh. Saya lupa. Intinya dia tugasnya adalah merencanakan dan mengawasi proses produksi. Dari sini, dari PO dan sales kontrak ini, bagian perencanaan dan pengawasan produksi ini biasanya bekerja sama dengan bagian pembelian ya. Ini biasanya bekerja sama dengan bagian pembelian untuk merencanakan jumlah barang yang dibutuhkan atau jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Nah, nanti ini sebenarnya makanya ini ada tanda, nah ini ya, ada tanda ke sini. Ini nanti berhubungan dengan flowchart pembelian. Nah, flowchart pembelian kalian coba baca lagi. Jadi acuannya nanti di flowchart pembelian. Kalau misalkan ada kebutuhan bahan baku yang di persediaan sudah mendekati titik minimum persediaan atau bahkan tidak ada, nah itu
berkoordinasi dengan bagian pembelian untuk mendapatkan bahan baku. Sebenarnya idealnya adalah bagian perencanaan dan pengawasan produksi ini bisa membuat prediksi perkiraan bahan baku sebenarnya. Jadi tidak hanya berdasarkan titik minimum persediaan yang dicatat oleh bagian persediaan maupun gudang, tetapi bisa kerjasama dengan bagian penjualan untuk memprediksi kebutuhan, untuk memprediksi penjualan dan bahan baku yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan itu. Jadi selain jadi ketika nanti sudah mulai proses produksi, bagian pembelian itu sudah tahu berapa jumlah kebutuhan bahan baku yang harus dia beli, selain data dari titik minimum persediaan yang ada di bagian persediaan maupun gudang. Jadi asal logical thinking aja ya. Idealnya seperti itu, tapi memang sekali lagi untuk mencapai titik crossing, titik antara kebutuhan pelanggan, prediksi bahan baku dan kapan harus beli, itu memang butuh analisa yang cukup kompleks sebenarnya. Jadi memang butuh analisa data, olah data yang melibatkan beberapa departemen dalam perusahaan. Nah, oke. Sekarang jika bahan bakunya sudah ada, ini kalau bahan baku tidak ada ke bagian pembelian ya di sini. Jika bahan bakunya ada, bagian perencanaan perencanaan produksi membuat surat order produksi, lalu dia juga bikin daftar bahan bakunya dan membuat daftar kegiatan produksi. Jadi tugasnya bagian perencanaan produksi sebenarnya bukan lebih penting ya, yang membuat planning produksinya adalah sebenarnya bagian perencanaan produksi ini. Bagian produksi itu sebenarnya hanya eksekusi dari rencana itu saja. Jadi dia tinggal gampangnya dia tinggal proses ngolah bahan baku menjadi barang jadi gitu ya. Tapi perencanaannya dan otorisasi beberapa dokumen itu yang mengerjakan adalah bagian perencanaan dan pengawasan produksi ini. Saya kok lupa yang namanya PPLP apa ya, I forgot. Nanti kalian bisa cari sendiri. Surat order produksi ini bentuk suratnya seperti apa? Jadi surat order produksi ini bentuk suratnya sebenarnya ada di Mulyadi ya. Bentar, ini bentuknya sepertinya ini deh. Maaf ini kalian nanti ada di bukunya Mulyadi sebenarnya. Ini daftar bahan baku. Ini saya lupa ini apa ya. Ini untuk kalau berdasarkan produknya berdasarkan tahapan jadi tidak menggunakan mesin, lebih kepada tahapan jenis produknya itu kayak pesanan gitu, contohnya mebel. Jadi berdasarkan kategori tahapan produksi. Jadi kayak misalkan kalau mebel itu misalkan memotong kayu itu satu tahapan, terus habis itu merakit potongan kayu itu satu tahapan, terus yang terakhir adalah misalkan finishing. Nah itu satu tahapan produksi. Ini biasanya pakai form ini saya pakai yang umum saja dulu ya. Jadi ada surat order produksi, ada daftar bahan isinya ya daftar bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi ini. Jadi ini daftar bahan ini dan surat order produksi ini tidak untuk digunakan untuk
bukan satu kali produksi, tetapi bisa satu kali pesanan atau satu kali target produksi juga bisa. Intinya biasanya digunakan untuk satu kali term produksi, itu isinya di sini. Jadi tidak setiap ini isinya, biasanya umumnya isinya itu sama kalau memang kegiatan itu rutin ya, kegiatan produksi itu rutin. Tapi kalau misalkan ada tambahan kuantitas produksi, nah ini biasanya buat baru si perencanaan produksi ini. Nah ini ya, saya balik lagi, ada surat order, dia buat surat order produksi, daftar bahan, dan daftar kegiatan. Daftar kegiatan itu apa? Daftar kegiatan itu adalah tahapan produksi sebenarnya. Ini tuh tahapan produksi. Tahapan produk. Oke, tidak penting. Apa saja ya? Ya, tidak ada jelek pula. Yes. Oke. Nah, dia buat beberapa rangkap. Tentu saja yang satu rangkap ini dia arsip, satu rangkap surat order produksi, daftar bahan, dan daftar kegiatan diarsip oleh bagian perencanaan produksi sendiri. Yang lainnya diserahkan kepada departemen terkait. Ini kemana? Ini tentu saja ke bagian produksi. Ya. Jadi bagian produksi dia terima daftar bahan, ada daftar kegiatan, dan surat order produksi. Surat order produksi ini biasanya isinya tentang list kontrak atau list customer tertentu, atau list nomor produksi tertentu. Nah itu juga bisa. Terus dari sini dia bagian produksi meminta permintaan pengeluaran barang, jadi yang berhubungan dengan bagian persediaan atau gudang itu biasanya produksi. Meminta permintaan pengeluaran barang, terus dibuat rangkap 3-tiganya dikasih ke gudang ya. Di sini dia jadi permintaan barang, dia menyiapkan barang, mengirimkan barang itu maksudnya mengirimkan barang ke bagian produksi ya, mengirimkan barang, terus mengisi permintaan dan pengeluaran barang. Ini sebenarnya kalau kalau sudah computerized biasanya hanya tinggal menginput nomor permintaan pengeluaran barang sama nomor order produksi. Nah itu biasanya tinggal dimasukkan di situ. Nah terus dia mengisi permintaan pengeluaran barang, terus bikin permintaan pengeluaran barang 1, 2, 3 yang diberikan kepada departemen-departemen terkait. Nanti yang lain dibuat untuk update kartu stok. Ini gudang apa persediaan ya? Gudang dulu ya makanya. Dia hanya mengupdate kartu stok. Ingat bedanya apa kartu stok dengan catatan persediaan? Kalau kartu stok hanya jumlah barang dan bertambah berkurangnya kuantitas, tetapi kalau catatan persediaan adalah sekaligus sama harga pokoknya. Nah oke. Dari sini, dari permintaan pengeluaran barang ini, jadi sebenarnya kenapa sih kok harus sudah bikin permintaan pengeluaran barangnya di sini, kok dia bikin lagi di gudang? Sebenarnya ini bagian gudang untuk mengetahui saja bahwa sudah ada barang keluar, intinya gitu, sudah ada barang keluar bahan baku ya. Ini karena belum proses produksi, jadi permintaan barangnya di sini adalah permintaan barang pengeluaran barang atau pengeluaran bahan baku. Nah terus dia ketika membuat atau konfirmasi permintaan pengeluaran barang ini sekaligus sama menyerahkan barang ke bagian produksi. Setelah itu bagian produksi menerima. Setelah terima dia proses produksi. Nah di sini ini nanti sebenarnya kalau di beberapa perusahaan punya tahapan yang lebih detail ya. Kalau kalian bisa pelajari tahapan produksi
banyak perusahaan itu tahapannya detail sekali dan prosesnya berbeda-beda, flowchartnya akan berbeda. Jadi di sini nanti tergantung proses pembuatan berbagai macam jenis produk yang dibuat oleh berbagai macam jenis perusahaan. Jadi ini nanti reverse to nggak hanya seperti ini sebenarnya, nanti di sini akan lebih detail lagi tahapannya seperti apa. Cuman karena ini saya ingin fokuskan ke bagaimana mendapatkan dokumen dan angka-angka yang tadi ada di harga pokok produksi, jadi di sini tidak saya fokuskan. Terus proses produksi selesai, dia mengupdate surat order produksi. Jadi tadi kan ada surat order produksi yang dibuat oleh bagian perencanaan produksi. Surat order produksi diupdate telah selesai dan sebagainya. Atau misalkan surat order produksinya ini kan ada daftar kegiatan sebentar. Nah ini kan daftar kegiatan. Daftar kegiatan ini sebenarnya kan ada tahapan-tahapannya juga. Kalau memang bentuknya tahapan ya, ada beberapa jenis produksi yang tahapannya cuma 1 atau 2. Contohnya kayak misalkan pabrik gula itu yang masuk tebu, yang keluar langsung tidak ada tahapan bahan baku, terus menjadi barang setengah jadi dulu, barang setengah jadi disimpan dulu, baru diproses lagi. Enggak, tahapannya tidak seperti itu. Jadi masuk bahan baku, diproses, masuk mesin, keluar sudah jadi gula atau gula tetes atau apa gitu ya. Jadi tahapannya 1, cuman detail di proses produksinya, di flow proses produksinya yang di sini. Oke, jadi kalau di surat order produksi ini akan connect sama ini sebenarnya daftar kegiatan. Jadi kalau surat order produksi itu biasanya yang tadi saya jelaskan isinya adalah target produksi periode tertentu, atau kalau misalkan ini berdasarkan pesanan nomor kontak berapa, nah gitu. Nah itu yang harus dikonfirmasi oleh bagian produksi kalau produksinya selesai. Ada yang diarsip, yang lainnya diserahkan ke departemen terkait. Itu kemana ya? Itu ke nanti ya. Ini kayaknya kembali ke ini ya. Kembali ke perencanaan produksi. Jadi bagian perencanaan produksi itu dia sudah menerima konfirmasi bahwa ada target produksi tertentu atau pesanan tertentu atas customer tertentu itu sudah selesai. Terus yang lain dibawa ke F. Jadi ini balik lagi ke bagian perencanaan produksi. F ini kemana? Kayaknya ke penjualan. Ke bagian penjualan. Jadi karena penjualan yang mengkonfirmasi ke customer, jadi bagian penjualan ini nanti setelah 5 laporan produk selesai, dia akan inform customer untuk update bahwa barang sudah selesai. Terus habis gitu barang akan dikirim pada estimasi tanggal sekian. Nah, itu tujuannya adalah untuk itu kenapa bagian penjualan perlu tahu bahwa laporan order produksi itu sudah selesai apa belum. Nah, terus yang lain ke G sama H. Mana ini ya? Kayaknya ke bagian persediaan. Ke bagian persediaan. Jadi bagian persediaan harus tahu juga bahwa ada laporan produk selesai. Tujuannya dia adalah mencatat catatan persediaan. Nah, yang lain yang sebelumnya kan dia menerima permintaan pengeluaran barang. Ini yang sebelum proses produksi tadi ya. Sebelum proses produksi dia mencatat bahan baku keluar. Nah, terus ketika barang sudah jadi, dia mencatat barang jadi. Kalau ini bahan baku, ya, kalau berdasarkan ini laporan produk selesai, dia mencatat barang jadi. Nah, gitu. Tetap dicatat di catatan persediaan. Catatan persediaan nanti
nggak hanya satu ya, jadi catatan persediaan ini ada banyak, ada catatan persediaan barang baku, catatan persediaan barang jadi dan sebagainya. Terus yang ke ini mana H ini sepertinya ke akuntansi. Oh sorry, H ini ke sorry bentar ya. Oke, oh sorry, yang G ini sebenarnya G itu balik ke bagian gudang untuk memastikan bahwa dia update stok barang jadi di sini ya. Dia update stok barang jadi. Kalau yang apa namanya ke ini H sebenarnya, ini bukan G, ini H dikasih, jadi laporan harga pokok produksi dikasih ke bagian persediaan untuk update catatan persediaan barang jadi. Nah gini ya, jadi kalau yang permintaan pengeluaran barang tadi untuk mencatat update kartu stok bahan baku. Nah, laporan produk selesai ini untuk update kartu stok barang jadi. Nah, kalau yang persediaan tadi dia terima permintaan pengeluaran barang dari gudang itu untuk mencatat catatan persediaan bahan baku. Kalau yang laporan produk selesai ini untuk update catatan persediaan barang jadi. Nah, terus surat order produksi ini dilihat oleh bagian akuntansi. Nah, yang terakhir ini akuntansi ya, akuntansi biaya. Ini simbol database sebenarnya. Kalau misalkan perusahaan tidak menggunakan, tapi pasti pakai sih, minimal dia pakai SAP itu yang khusus untuk produksi biasanya. Jadi bagian akuntansi hanya melihat database yang yang input, siapa yang menginput datanya adalah bagian persediaan. Jadi dia hanya melihat database-nya seperti apa, catatan persediaan barang jadi dan bahan baku dan barang jadinya, untuk buat jurnal pemakaian bahan, untuk bikin jurnal distribusi gaji dan upah, untuk bikin jurnal umum. Nah, gaji dan upah ini dapatnya dari mana? Nah, ini dokumennya adalah di sini. Nah, ini bentar saya coba ini yang alur ya, mana ya, dokumen ini kartu persediaan, mana dokumennya, adanya namanya job ticket. Nah ini job cost sheet, ini yang untuk pesanan. Jadi ada poin-poinnya ada di sini, ada tanggal, ada departemennya siapa. Departemen ini lebih ke apa ya, kalau tadi ini loh, tahapan produksi itu kan ada beberapa yang tadi saya jelaskan. Nah itu maksudnya departemen perakitan, departemen finishing, nah itu maksudnya. Terus bentar, job cost itu gajinya ada mana ya, gaji andira ya, gaji kalau punyanya Mulyadi ini detail sekali ya. Waduh, gajinya tidak ada guys. Dapatnya dari mana ini? Oke, ini kok saya lupa masukkan. Tapi ini sebenarnya jumlah distribusi gaji dan upah ini dapatnya dari produksi sebenarnya. Jadi kan produksi kan ada kepala produksi itu untuk bayari kalau misalkan pakai upah ya dia misalkan upahnya per jam atau per tahapan proses produksi. Nah terserah perusahaan tarifnya berdasarkan apa, ada yang tarif per jam, ada yang tarif per jumlah barang yang dihasilkan. Biasanya kalau jumlah barang yang dihasilkan itu untuk misalkan contohnya kalau di Jombang itu ada perusahaan plastik, dia bikin bola. Nah itu jadi dia misalkan masuk jam 8 sampai jam 12, 8 sampai jam 12 dia menghasilkan berapa banyak
bola. Nah itu berdasarkan jumlah barang yang diproduksi atau berdasarkan jumlah jam gitu misalkan. Nah itu siapa yang mencatat itu biasanya di bagian kepala produksinya, atau kalian kalau biasanya tahu ada mandor. Nah mandor itulah yang nanti kasih data ke bagian akuntansi ini gitu untuk mencatat jumlah untuk mencatat dan merekap jumlah upah dan gaji. Nah ini kalian kembali lagi ke materi penggajian dan pengupahan, dasarnya apa, gaji dan upah itu nanti bisa kalian lihat lagi di bagian penggajian dan pengupahan. Data dari penggajian dan pengupahan nanti masuk ke bagian akuntansi biaya ini, bagian produksi ini untuk mencatat biaya tenaga kerja. Nah ini kan di laporannya kan ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Nah ini kan untuk mencatat sebagai bagian dari proses pembuatan laporan harga pokok produksi. Nah ini ada upah tidak langsung. Terus nah ini kan juga bisa datanya adalah dari proses penggajian sama produksi, gitu ya. Ini biaya-biaya lain, biaya pemeliharaan pabrik kalau misalkan mesin dan sebagainya, penyusutan pabrik, biaya penyusutan mesin, ini semua bagiannya siapa? Akuntansi yang mencatat ya. Jadi perhitungannya lain lagi ya, tidak dalam proses produksi tadi. Dikaitkan nanti sama harga perolehan mesin, harga perolehan gudang dan sebagainya. Oke, basically untuk flowchartnya saya hanya bisa menjelaskan di situ. Untuk detail proses produknya seperti apa, kalian bisa baca di materi PowerPoint saya dan buku sebenarnya, itu yang lebih tepat. Nah ini materi ini costing method ini, full costing, variable costing ini coba dibaca lagi di akuntansi biaya ya. Coba dibaca lagi di akuntansi biaya. Karena masing-masing punya proses sendiri-sendiri ya, bagaimana mencatat full costing, bagaimana mencatat variable costing, itu akan berbeda-beda. Tahapannya pun akan mempengaruhi proses di flowchart yang tadi. Oke. Sementara itu dulu, silakan dibaca bukunya, silakan dikerjakan tugasnya. Latihan terus di flowchart yang saya kasih tugas di Boardnar. Semoga kalian tidak bosan ya mengerjakan itu, karena memang target saya kalian sampai bosan sih. Semoga kalian sudah cukup enak untuk mengerjakan flowchart itu. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.